Ilmuwan yang mengakui teori evolusi mempercayai bahwa terdapat manusia purba yang menjadi nenek moyang umat manusia. Fosil tulang belulang yang telah ditemukan di berbagai penjuru dunia menunjukkan bahwa bentuk tubuh mereka menyerupai manusia bungkuk. Beberapa fosil manusia purba ada pula yang ditemukan di Indonesia. Nah, di sini yang menjadi topik kita adalah membahas tentang manusia purba di Indonesia. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu manusia purba? Manusia purba bisa disebut juga dengan prehistoric people, di mana merupakan jenis manusia yang hidup pada zaman belum mengenal tulisan. Maksudnya di sini adalah manusia yang belum mengenal tulisan sama sekali. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia sering juga disebut sebagai Javaman atau manusia Jawa. Nah, itu sedikit tentang apa itu manusia purba. Sekarang yuk kita lanjut. Bisa dilihat di sini ada 3 penemu. Tahukah kalian siapa saja mereka? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah namanya Egan de Bois. Egan de Bois ini merupakan peneliti pertama kali yang menemukan jenis manusia purba di Indonesia, di mana jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus yang ditemukan di daerah Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yaitu pada tahun 1891. Dan kemudian yang kedua ini adalah namanya Weidenreich. Di sini dia merupakan peneliti yang meneruskan usaha de Bois dalam pencarian manusia purba di Pulau Jawa. Pada tahun 1936, Weidenreich berhasil menemukan fosil selanjutnya berupa tengkorak anak di lembah Sungai Brantas, Desa Jetis, Mojokerto. Yang kemudian manusia purba yang ditemukan ini diberi nama Pithecanthropus robustus. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ini namanya adalah von Koenigswald. Di tahun yang sama juga dilakukan penelitian. Dia menemukan fosil serupa seperti yang ditemukan oleh Weidenreich yang dinamakan Pithecanthropus mojokertensis. Kenapa bisa berbeda nama? Nah, jawabannya karena penemu manusia purbanya berada di daerah Mojokerto. Maksudnya sini adalah daerah tempat penemuan manusia purba itu berada di Mojokerto. Lalu kita bergeser sedikit ke arah Solo. Von Koenigswald juga menemukan jenis manusia purba jenis yang sama di Desa Ngandong, Lembah Bengawan Solo, yang kemudian diberi nama Pithecanthropus soleensis karena tempat penemuannya berada di Solo. Bergerak ke arah barat, von Koenigswald menemukan fosil terpenting di daerah Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Fosil ini diduga adalah manusia purba tertua yang hidup di Indonesia sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Karena bentuknya yang besar dan usianya yang tua, dinamakan dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus atau bisa dikatakan juga sebagai manusia raksasa dari Jawa. Lalu selanjutnya von Koenigswald melakukan penelitian lagi, ya. Von Koenigswald juga menemukan manusia purba termuda yang tingkat kemampuannya itu lebih tinggi dibandingkan jenis Pithecanthropus. Siapakah dia? Yaitu adalah jenis Homo sapiens, yaitu manusia yang sudah bisa berpikir. Manusia purba tersebut diduga merupakan jenis yang tersebar dari berbagai belahan dunia dan menetap di Indonesia. Setidaknya ada 6 jenis manusia purba di Indonesia, yaitu pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, yang kedua Pithecanthropus erectus, yang ketiga Pithecanthropus mojokertensis, keempat Pithecanthropus soleensis, 5 Homo soleensis, dan 6 Homo wajakensis. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai ke-6 jenis manusia tersebut, yuk kita simak penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus yang ditemukan oleh von Koenigswald ini diketahui berasal dari masa Pleistosen awal dan merupakan manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia. Meganthropus ini memiliki 2 arti kata. Yang pertama megas yang berarti besar atau raksasa, dan anthropus yang berarti manusia.
Jadi Meganthropus itu adalah manusia raksasa dari Jawa, atau lebih dikenal dengan manusia raksasa dari Sangiran, di mana yang menemukan jenis manusia purba ini adalah von Koenigswald pada tahun 1936. Tempat penemuannya berada di daerah Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Dengan ciri-cirinya, dia memiliki tulang pipi yang tebal, memiliki tonjolan kening yang mencolok, memiliki tonjolan belakang yang tajam, tidak memiliki dagu, memiliki perawakan tegap, dan memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, kita masuk ke jenisnya adalah Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Jenisnya ada 3. Yang pertama itu adalah Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugen de Bois pada tahun 1891 di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Yang kedua, jenisnya adalah Pithecanthropus robustus. Penemunya adalah Weidenreich di daerah Sungai Brantas, Desa Jetis, Mojokerto. Dan yang ketiga jenisnya adalah Pithecanthropus solensis dan mojokertensis yang ditemukan oleh von Koenigswald di daerah Ngandong, Lembah Bengawan Solo. Di mana ciri-ciri dari manusia purba ini, yang pertama, bentuk tubuh dan anggota badan tegap. Terus, alat pengunyah dan alat tengkuknya sangat kuat. Tinggi badannya berkisar antara 165 hingga 170 cm. Bentuk hidungnya tebal, terus bagian belakang kepala tampak menonjol menyerupai wanita berkonde. Muka menonjol ke depan dan dahi miring ke belakang. Lalu dia ini adalah pemakan tumbuhan dan daging. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, jenisnya adalah Homo sapiens. Jenis Homo ini berarti dia lebih bisa berpikir, lebih maju dari jenis Pithecanthropus. Jenis Homo di Indonesia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah Homo wajakensis yang memiliki arti manusia yang berasal dari wajak, di mana penemu dari Homo wajakensis ini adalah von Koenigswald. Tempat penemuannya di daerah dekat Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur sekitar tahun 1889. Wajakensis ini sendiri diperkirakan menjadi nenek moyang dari ras Australaloid. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah jenisnya Homo solensis yang memiliki arti manusia yang berasal dari Solo. Penemunya siapa? Penemunya masih sama, yaitu von Koenigswald. Tempat penemuannya itu berada di Ngandong, Lembah Bengawan Solo pada tahun 1931 sampai 1934. Kehidupan Homo solensis ini sudah lebih maju dengan adanya berbagai macam alat untuk memenuhi kebutuhan dan membertahan hidup dari berbagai macam ancaman. Di mana ciri-cirinya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, muka lebar dengan lubang hidung yang lebar. Mulutnya itu menonjol sedikit tetapi tidak semenonjol dari Pithecanthropus. Dahinya juga masih menonjol namun tidak semenonjol dari Pithecanthropus. Lalu bentuk fisiknya sudah seperti manusia sekarang. Tingginya itu sekitar 130 sampai 210 cm. Nah, Homo solensis ini diperkirakan hidup sekitar 900 sampai 300.000 tahun yang lalu. Nah, itu sedikit tentang penjelasan kita manusia purba di Indonesia. Jadi kesimpulannya bahwa manusia purba di Indonesia ini jenisnya hanya ada 3. Yang pertama itu adalah Meganthropus paleojavanicus, yang kedua jenisnya adalah Pithecanthropus, dan yang ketiga jenisnya adalah Homo sapiens.